Penyebaran hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada perbedaan antara masa taklil riwayah, yaitu pada masa Abu Bakar dan Umar dalam periwayatan hadis atau penyebaran hadis, dibandingkan dengan pada masa Utsman dan Ali. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu menerapkan taklilur riwayah atau iklalur riwayah, penyedikitan periwayatan. Periwayatan hadis pada masa itu hanya biasanya terbatas kepada hadis-hadis yang sudah familiar saja. Kalau ada hadis yang belum familiar, itu dilarang untuk diriwayatkan, karena mereka masih tersibukkan dengan Al-Quran dan akan ditanya tentang kebenaran periwayatan itu. Itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Ini tentu terkait dengan Rasulullah pernah melarang untuk menuliskan hadis. Larangan itu terkait dengan penulisan Al-Quran, karena dikhawatirkan sahabat akan disibukkan dengan penulisan hadis sementara Al-Quran belum selesai. Itu yang menjadi alasan utama. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq itu menerapkan taklil riwayah ini, penyedikitan periwayatan, di antara sikap beliau ketika seorang nenek bertanya atau meminta kepada Abu Bakar warisan dari cucunya. Dia selektif. Nah, lalu dia katakan, saya tidak mendapati bagian nenek dari warisan cucunya, tapi saya tanya dulu yang lain. Lalu ada sahabat lain mengatakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah membagikan harta warisan untuk sang nenek itu 1/6. Nah, baru Abu Bakar percaya. Jadi tak begitu mudah menerima periwayatan. Kemudian Abu Bakar sendiri terhadap hadis yang pernah dia tulis. Hadis itu ada sekitar 500 hadis yang sudah dia tulis. Pada suatu malam dia merasa gelisah, khawatir dengan tulisan hadis itu. Akhirnya dia minta kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk membawakan tulisan-tulisan hadis ke hadapannya. Akhirnya dia bakar. Maka hadis riwayat Abu Bakar itu tidak banyak. Dan dia tidak termasuk sahabat yang al-muqsirina fil hadis. Sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar tidak masuk, karena dia membakar mushaf sendiri. Tapi bukan berarti tak ada hadis riwayat Abu Bakar, ada. Kalau kita lihat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, itu hadis riwayat Abu Bakar itu ada sebanyak 81 hadis. Itu cuma 81. Bayangkan yang lain kan ada ratusan, ada ribuan. Abu Hurairah 5.000 lebih. Jadi Abu Bakar itu menerapkan penyedikitan periwayatan. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Umar juga tidak mau menuliskan hadis karena masih tersibukkan dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari ya, sudah. Yang dia datang bertamu ke rumah Umar setelah mengucapkan salam 3 kali. Tapi Umar tidak menjawab, Abu Musa pun berlalu. Awalnya Umar mengira Abu Musa Al-Asy'ari akan masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata perkiraannya meleset. Abu Musa pergi, kemudian dia minta orang lain, disuruh orang lain untuk mengejarnya dan menghadap kembali kepadanya. Setelah ditanya, kenapa kamu tak masuk? Kata Abu Musa, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda kalau bertamu ke rumah saudara itu ucapkan salam sebanyak 3 kali. Kalau tidak ada jawaban sudah berpaling saja. Saat itulah Umar marah, karena berarti dia sudah mengatakan perkataan yang bersumber dari Nabi. Berarti itu periwayatan. Mana buktinya? Nah, kalau Umar itu marah semuanya takut. Karena jangankan manusia, iblis pun takut kepada Umar. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari dengan rasa takut, dia pergi ke masjid
mencari sahabat-sahabat kalau masih ada di masjid yang mungkin mendengar hadis yang sama. Maka bertemulah dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini belakangan dia akan menjadi penasihat Khalifah Umar bin Khattab. Itu Ubay bin Ka'ab, penasihat Khalifah Umar. Lalu Ubay mengatakan bahwa dia juga pernah mendengar hadis yang sama. Mereka berdua datang kepada Umar, barulah Umar reda marahnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi. Jadi kekhawatirannya itu karena kekhawatiran terhadap Al-Quran. Karena dalam hadis disebutkan, umat-umat terdahulu itu mereka binasa disebabkan mereka mencampur adukan tulisan wahyu dari Allah, kalamullah, dengan yang bukan kalamullah. Kalamullah dengan perkataan Rasulnya. Itu yang menjadikan umat terdahulu itu menjadi hancur. Nah, kemudian Umar bin Khattab, dia juga atas usulan kawan-kawannya dan inisiatif sendiri pernah berpikir untuk menuliskan hadis-hadis Nabi atau mengkodifikasikan hadis Nabi. Karena bagaimanapun semakin lama jumlah sahabat semakin sedikit, terjadi perang, ada yang gugur, sehingga yang meriwayatkan hadis atau orang-orang yang mengetahui hadis Nabi juga semakin berkurang jumlahnya. Khawatir akan hilangnya hadis Nabi. Maka dia berdiskusi dengan sahabat-sahabat yang lain, semua rata-rata menyarankan untuk menuliskan. Tapi dia masih ragu. Tadi Umar bin Khattab mengadakan sholat istikharah selama sebulan. Selama sebulan dia istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah apakah dia lanjutkan niatnya untuk menuliskan hadis atau diurungkan. Akhirnya hasilnya dia tidak melanjutkan. Setelah istikharah selama sebulan, masih ada kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Lalu dia batalkan, barulah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu merupakan salah satu cucu atau cicit daripada Umar bin Khattab juga. Dia khalifah ke-8 dinasti Umayyah yang berkuasa tahun 99 Hijriah sampai 101. Itu yang mengumumkan atau memerintahkan pengkodifikasian hadis secara resmi atas nama pemerintah. Tapi Umar tidak jadi. Nah, jadi itu diantara sikap-sikap Umar dan Abu Bakar begitu ketat dalam periwayatan hadis. Sehingga Abu Hurairah ketika pada masa Utsman dia sudah banyak meriwayatkan hadis. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau meriwayatkan hadis seperti masa sekarang?" Artinya pada masa Utsman saat masa Umar. Kata Abu Hurairah tidak. Kalau saya meriwayatkan hadis seperti sekarang pada masa Utsman itu, saya riwayatkan hadis begitu banyak pada masa Umar bin Khattab, Umar akan mencambuk saya. Jadi berarti Umar pun melarang periwayatan hadis. Alasannya kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Nah, itu kira-kira untuk pada masa sahabat. Kalau pada masa Utsman itu sudah mulai longgar. Apa sebab? Karena para sahabat itu sudah mulai berpencar, lebih giat lagi berpencar. Terjadi pembukaan wilayah baru, mereka datang ke situ. Kemudian menyampaikan hadis. Tak mungkin hadis sembunyikan. Nah, itu pada masa Utsman. Sehingga Abu Hurairah pun juga demikian. Dia lebih banyak meriwayatkan hadis pada masa Utsman. Nah, itu ya kira-kira. Apalagi pertanyaannya? Tantangan dan hambatan kapan? Pada masa sahabat. Lapor Presiden, apa hambatannya, tantangannya? Ya? Bukan. Hambatannya itu kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Al-Quran belum terbukukan. Al-Quran baru sekedar jam'u. Dikumpulkan saja. Jadi dikhawatirkan kesibukan terhadap hadis akan melalaikan terhadap Al-Quran. Itu yang menjadi halangan. Bagaimana dengan hadis? Hadis sudah menjadi amalan sehari-hari.
Hadis sudah ada dalam hafalan para sahabat. Nah, itu yang menjadi halangan besar karena kekhawatiran itu. Ketika kekhawatiran yang menjadi sebab terhalangnya penulisan hadis itu sudah tidak ada, maka Umar bin Abdul Aziz pada saat dia memerintah sudah memerintahkan kodifikasi secara resmi. Berarti kekhawatiran sudah hilang. Ditambah lagi pada masa Umar bin Abdul Aziz, kekhawatiran akan hilangnya hadis. Jadi kekhawatiran semua. Nah, jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak dikhawatirkan lagi bercampurnya Al-Quran dengan hadis karena Al-Quran sudah terbukukan. Sementara para perawi hadis, para sahabat banyak yang berguguran, mati di medan perang. Nah, maka disitulah inisiatifnya, karena sebabnya dulu yang ada sekarang sudah tidak ada pada masa Umar bin Abdul Aziz, maka dia perintahkan kodifikasi atau penulisan hadis secara resmi atas nama perintah pemerintah. Nah, itu kira-kira. Apa lagi? Apa upaya Abu Bakar? Ya, begitu juga Umar. Jadi periwayatan itu mesti ada saksi. Seperti periwayatan hadis tentang bagian si nenek yang mendapat 1/6 itu tadi. Kalau tak ada saksi, Abu Bakar tak mau. Kalau ada saksi, maka dia bisa menerima. Jelas ya? Apa lagi? Apa metodenya? Yang pertama tadi Pak mendatangkan saksi dan hadis itu Ya. Yang kedua pembatasan riwayat hadis. Lalu para khulafaur rasyidin menekankan kepada sahabat untuk tidak hanya menghafalkan hadis tapi juga mengambil hadis tersebut. Ya, saya sudah terjawab ya. Bagaimana minta ya, bukan itu. Baik, apa lagi? Cukup. Masih ada pertanyaan yang lain? Di masa sahabat ini, sejak wafatnya Rasul sampai kepada hilangnya sahabat atau meninggalnya sahabat yang terakhir, lebih kurang pada tahun ke-100 Hijriah atau lebih sedikit. Nah, cuman yang kita tandai pada masa setelah wafatnya Nabi sampai pada masa menjelangnya fitnah itu berbeda dengan setelahnya. Kalau kita bagi lagi, masa Abu Bakar, Umar menerapkan seleksi yang ketat, kemudian taklilur riwayah. Pada masa Utsman dan Ali sudah mulai diperlonggar sampai pada masa Ali berakhir. Pada masa Ali berakhir, maka itu mulai terjadi fitnah. Fitnah arbitrase antara Ali dan Muawiyah. Sudah berbeda lagi nanti setelah itu. Karena setelah tahun 40 Hijriah itu sudah bermunculan atau mulai bermunculannya hadis-hadis palsu. Apa motifnya? Karena pertama sekali motif politik. Itu pertama sekali. Ketika terjadi takyib antara Ali dan Muawiyah, pihak Ali terpecah menjadi dua. Orang yang pro dengan Ali, inilah cikal bakalnya Syiah. Orang yang menentang sikap Ali menerima tahkim, arbitrase, ini kelompok Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Nah, kemudian pihak Muawiyah secara umum, kaum muslimin, semua kelompok-kelompok ini membuat hadis palsu untuk mendukung kelompok mereka. Itu mulai di atas tahun 40 Hijriah. Setelah tahkim tadi. Akhirnya orang-orang yang membuat dusta atas nama Nabi bukan lagi atas motif politik, tapi banyak motif-motif lain.
Di antaranya ada motif jual beli. Ada seorang pedagang di pasar, pedagang sayur, bagaimana supaya dagangnya laku, laris, dia buat hadis. Dia hadis yang terkenal itu, hadis palsunya, al-bazinjan syifa'u likulli da'in. Apa itu bazinjan? Terong obat segala sesuatu, segala penyakit. Ternyata yang membuat hadis ini penjual terong di pasar. Nah, begitu mudahnya orang membuat hadis palsu, tak ada rasa takut lagi kepada ancaman Rasulullah. Nah, sampai puncaknya nanti hadis palsu itu pada tahun 70 Hijriah. Nah, maka sejak terjadinya fitnah itu Ali dan Muawiyah itu sudah mulai ulama ketat. Sudah mulai ketat dan sudah mulai perhatikan sanad. Nah, itu yang terjadi. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin, itu yang kita tandai ya. Jadi belum terlalu banyak persoalan dibandingkan dengan masa setelah itu. Karena belum ada pemalsuan hadis. Tadi juga disampaikan pada masa Utsman itu sudah banyak yang tersebar. Sahabat-sahabat yang menyebar ke berbagai kota. Di Madinah ada Khulafaur Rasyidin sendiri, ada Isa, ada Abdullah bin Umar, ada Said al-Khudri, ada Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Di Mekah ada siapa? Ada Muaz bin Jabal, itu yang maha gurunya. Nah, kemudian di Kufah ada Ali bin Abi Thalib, juga ahli hijrah ke Kufah. Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ibn Amr bin Naufal, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Di Kufah. Di Kufah, Basrah jauh dari kota Nabi, dari kota Madinah. Nanti wajar nanti belakangan akan memunculkan ahli ra'i. Ahli ra'i terbagi dua lagi. Ada ahli ra'i yang masih bisa ditolerir karena mengutamakan hadis. Ada yang memang sudah kebablasan, yang tidak diterima karena terlalu mengandalkan ra'i. Lalu kalau di Mekah, di Madinah itu muncul ahli hadis, ahlul asar. Kemudian di Basrah ada siapa? Ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih tepatnya seorang tabi'in. Bukan, seorang tabi'in. Kapan lahirnya Anas bin Malik? 94. Memang kalau dari sisi umur kan masih ada beberapa tahun lagi berakhirnya masa sahabat. Karena sahabat berakhir pada masa 100. Ada yang mengatakan 101. Berarti dia sudah lahir dan sudah berumur sekitar 6 tahun. Nah, tapi dia ada yang mengatakan tidak bertemu dengan sahabat manapun. Maka dia statusnya sebagai tabi'in. Nah, dia berada itu Malik bin Anas ya. Kalau ini Anas bin Malik itu di Basrah. Kalau Malik bin Anas dia tabi'in itu di Madinah. Kalau Anas bin Malik itu di Basrah dan dia adalah imam fil hadis di Basrah. Ada Abu Musa al-Asy'ari tadi yang hadisnya kita sebut, Ibnu Abbas dan lain-lain. Itu yang ada di Basrah. Itu di antara beberapa tempat para sahabat menyebarkan hadis. Jadi itu hal-hal yang kita tandai dalam periwayatan dan penyebaran hadis Nabi. Nah, baik. Selebihnya tolong dibaca kembali makalahnya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kan gini, pada masa Umar tadi kan ada tentang pembatasan hadis gitu. Ya. Nah, jadi apakah itu menguntungkan bagi umat sekarang karena pembatasan hadis tersebut atau malah merugikan umat Islam karena tidak tahu hadis? Pembatasan itu bukan berarti ada hadis yang hilang.
Karena hadis itu banyak yang meriwayatkan. Pembatasan itu hanya karena ada sebab. Sebabnya dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran atau tersibukkan para sahabat dengan hadis sehingga Al-Quran terlalaikan. Ketika sebab sudah hilang, maka pada periode berikutnya sudah dibolehkan, tidak lagi taklil. Jadi jangan mengira kalau begitu nanti ada sebagian hadis yang hilang, nah, tidak begitu. Dan mungkin juga ada tuduhan-tuduhan dari orientalis begitu. Nah, atau kalau hadis yang disembunyikan yang tidak mengandung perintah syariat itu memang ada. Tapi hadis yang mengandung syariat itu semua diyakini sudah diriwayatkan. Tidak ada yang tertinggal. Wallahu alam. Ya, jadi jangan berpikiran dengan Abu Bakar membakar mushafnya atau tulisan hadisnya, nanti hadis hilang. Abu Bakar membakar 500 hadis, berarti 500 hadis hilang, enggak begitu. Ya. Karena yang dia bakar itu tulisan. Hafalan dan pengamalan tetap. Karena kekhawatiran tadi. Kekhawatiran akan terlalaikan dari Al-Quran. Nah, itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Mungkin puasa ya. Baik. Kalau tak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau nanti dibaca kembali. Karena ini kita harus paham agar bisa menangkis serangan-serangan orang yang berusaha menghancurkan Islam dari aspek riwayat hadis pada masa sahabat. Karena orientalis itu banyak sekali menuduh-nuduh yang bukan-bukan kepada Nabi, kepada sahabat. Termasuk tuduhan yang paling gencar itu kepada Abu Hurairah. Nah, mereka menuduh Abu Hurairah bagaimana? Abu Hurairah itu kan sahabat yang paling sedikit kebersamaannya bersama Nabi. Tapi kok bisa dia terbanyak meriwayatkan hadis? Tidak mungkin. Itu tuduhan mereka. Kalau tuduhan terhadap sanad, tak mungkin hadis Nabi itu otentik lagi. Karena baru ditulis setelah 101 abad. Nah, tapi mereka tidak melihat kepada ilmu hadis. Bagaimana para perawi menerapkan ilmu hadis dalam menjaga hadis Nabi. Kalaulah mereka objektif menilai seperti apa ketatnya periwayatan hadis, itu tidak akan pernah muncul tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Tapi kita mesti tahu. Nah, mesti tahu. Jangan sampai ketidaktahuan itu bisa menggoyahkan akidah. Karena ini kan akidah ini. Kita mesti yakin bahwa semua hadis atau hadis yang sampai kepada kita, seperti itulah Nabi mensabdakannya, mengamalkannya. Nah, kalau memang hadis itu terbukti sahih. Nah, itu kira-kira. Baik, kita tutup kalau tidak ada lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.